tadi malam nengok video dah. Ini agak janggal sedikit tentang video bumi. Nih, aku tunjukkan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bahas apa sih? Ini video tentang bumi datar, teori flat. Oh, Duduk. itu Duduk. Nih, tengok dulu. Sejak 2000 tahun lalu, manusia sudah tahu kalau bumi itu bulat. Dari mulai zaman ngitung sudut matahari, penemuan hukum gravitasi, sampai bukti fotografi udah nunjukin bahwa bumi itu bentuknya mirip-mirip makanan favorit kita. Tapi dari zaman dulu, bahkan sampai sekarang, ada aja yang bilang bumi itu nggak bulat, tapi datar. Nah, bagaimana video ini kita bedah dengan kacamata filsafat Islam? Kita kaitkan dengan tiga, yaitu aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Sepakat? Oke, aku menjadi ontologi dan Uli menjadi epistemologi dan awal menjadi aksiologi. Nah, sebelum memasuki itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu ontologi. Ontologi itu adalah fokus kepada eksistensi. Jika dikaitkan oleh bumi itu datar, maka timbullah bagaimana sih bumi yang sebenarnya. Nah, ada yang mengatakan bumi itu datar, dan ada juga yang mengatakan bumi itu bulat, dan ada juga mengatakan bumi itu agak bulat. Nah, bukan menonjol, kayak ada bulatnya itu kan bulat, tapi ini agak mencong dikit gitu. Menurut analisis aku, klaim bumi itu datar tidak memenuhi syarat ontologis karena menurut aku tidak mampu menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa bumi berbentuk akar karena berbentuk datar karena kita lihat dari permukaan. Ya kan, kalau kita dari permukaan melihat bumi itu datar. Sedangkan kalau kita memakai kajian ontologis, penampakan tidak selalu sama dengan hakikat. Penampakan kita, kelihatan kita tidak selalu dengan sama dengan hakikatnya. Apa yang kita lihat belum tentu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, jika dianalisis lebih dalam, hakikat bentuk bumi telah dibuktikan melalui berbagai disiplin ilmu seperti astronomi, geodesi, dan pengamatan melalui satelit, fenomena gerhana, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk hampir bulat. Itu. Hal ini juga sering dijelaskan seorang ahli filsafat, yaitu seorang ahli filsafat termuka yang mana kita sering dengar, yaitu seorang jenis Aristoteles. Dia mengatakan yang membedakan antara esensi dan penampakan ditangkap oleh indera, sedangkan esensi adalah hakikat yang sebenarnya. Di sini dapat dilihat bahwa kelemahan utama utama bumi itu datar bukan hanya terletak pada kesalahan bentuk bumi, tetapi pada cara mereka menganalisis bumi itu datar. Itu menurut pandangan ontologi. Tapi di bagian epistemologi ini berfokus pada metode pengetahuan diperoleh, diuji, dan dinyatakan benar, hingga muncul pertanyaan bukan apakah bumi itu bulat, tapi bagaimana seorang sampai pada kesimpulan tersebut, dan apakah cara memperoleh pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut analisis saya, kelemahan utama bumi dapat terletak pada metode memperolehnya pengetahuan. Banyak hal yang dibangun berdasarkan pengalaman pribadi, seperti pernyataan bahwa bumi datar sehingga dianggap datar. Padahal dalam epistemologi, pengalaman indrawi hanyalah salah satu sumber pengetahuan, tidak dapat dijadikan kesimpulan. Pengetahuan harus diuji dengan metode ilmiah agar hasilnya dapat dipercaya. Pengetahuan dinilai benar apabila melalui proses
terukur, eksperimen, dan dapat diulangi kembali oleh penelitian yang lain. Jika kita kaitkan pemikiran Karl Popper, sebuah teori ilmiah harus memenuhi prinsip filsafat, yaitu teori tersebut harus terbuka untuk diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Kalau menurut Axiology? Nah, ini ya sebelumnya saya akan menjelaskan. Axiology ini merupakan cabang filsafat yang membahas nilai, manfaat, dan tujuan dari suatu ilmu ataupun gagasan. Jadi pertanyaan utamanya bukan lagi apakah teori ini benar ataupun salah, bukan, tetapi melainkan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia dan masyarakat dan nilai apa yang akan dibawanya. Nah, menurut analisis saya, teori flat earth itu memiliki kelemahan dari aspek aksiologis karena tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ataupun kemajuan teknologi. Berbeda dengan teori bentuk bumi yang sering digunakan dalam astronomi, navigasi, pemetaan, kemudian ada teknologi satelit. Nah, teori flat earth ini belum mampu menghasilkan penerapan ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, selain itu, nilai yang dibangun dalam komunitas flat earth ini lebih banyak berfokus pada sikap skeptis, yakni terhadap lembaga ilmiah. Padahal dalam filsafat ilmu, sikap kritis sangat penting, tetapi kritik harus disertai dengan pertanggungjawaban dan juga bukti. Nah, jika kritik hanya didasarkan pada ketidakpercayaan tanpa bukti kuat, maka hal tersebut tidak mendorong perkembangan ilmu, melainkan dapat menimbulkan disinformasi, yakni dan menurunkan literasi sains di masyarakat. Dari sudut pandang aksiologi suatu teori seharusnya memberikan manfaat yang nyata seperti memperluas pengetahuan, menyelesaikan masalah, ataupun menghasilkan inovasi. Nah, dalam kasus ini manfaat praktis tersebut belum dapat dibuktikan. Sebaliknya, teori ini justru berpotensi menimbulkan kebingungan. Jadi, kebingungan terhadap fakta ilmiah yang telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kesimpulannya secara aksiologis ya, flat earth ini belum memenuhi nilai dan kegunaan yang diharapkan dalam filsafat ilmu. Sebuah teori tidak hanya harus menarik untuk diperdebatkan, tetapi juga harus memberikan manfaat, yakni membangun cara berpikir rasional serta mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa yang kritis ya, kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus kritis, harus perlu memiliki literasi sains dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik terhadap fenomena flat earth ini. Sikap kritis bukan berarti menolak semua informasi, tetapi mampu memeriksa kebenaran suatu klaim berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di era digital ini ya, kan banyak informasi itu cepat datang. Jadi banyak kadang orang memberikan informasi yang hoax, dan itu kadang kan orang-orang tua yang lebih tua dari kita tuh kadang yang belum mengerti soal era digital ini, kadang salah arti, salah menanggapi. Jadi orang-orang banyak langsung mempercayai bahwa itu fakta, padahal hoax. Nah, di era digital ini kita bagaimana ya? Sebaliknya, setiap informasi perlu dikaji terlebih dahulu secara rasional, ilmiah, dan terbuka terhadap bukti tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat terhindar dari disinformasi maupun membedakan antara opini, keyakinan, dan fakta ilmiah. Jadi begitu. Nah, bagaimana, sepakat? Oke, sepakat. Oke.